Jadi hari ini kita berbicara mengenai gaya hidup jemaat mula-mula, ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus melahirkan gerejanya, gereja pertama yaitu gereja mula-mula dalam kepemimpinan Rasul Petrus. Nah, seharusnya gereja sekarang ini itu mengacu kepada gereja mula-mula. Kenapa? Karena memang gereja mula-mula itu menjadi pola gereja di akhir zaman ini. Ya. Jadi coba kita cek apakah gereja-gereja sekarang ini sama dengan pola gereja zaman gereja mula-mula ini. Ya. Ini harus. Oke ya. Jadi gaya hidup jemaat mula-mula itu bagaimana? Kita baca dulu 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 2 kalimat yang Bapak Ibu perhatikan di sini, ya. Kalimat pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Terus yang berikutnya berdoa. Nah, gereja Tuhan akhir-akhir ini bertekun dalam pengajaran rasul tidak? Berdoa tidak? Nah itu. Ketika gereja tidak lagi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, oh bahaya itu. Ketika gereja tidak lagi berdoa, itu bahaya itu. Karena pola gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan gereja mula-mula itu berdoa. Kalau Bapak Ibu sudah malas berdoa, bahaya itu. Katakan amin. Harus rajin berdoa ya. Oke ya. Nah, sebelum lanjut saya terangkan bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke ya. Bisa dilanjut nextnya. Nah, gaya hidup jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula, orang Kristen yang dikehendaki Tuhan itu bagaimana sih? Ini bertekun dalam pengajaran. Katakan bersama-sama dengan saya, bertekun dalam pengajaran. Orang Kristen harus bertekun dalam pengajaran. Ya, bertekun itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya proskartereo. Katakan dengan saya, proskartereo. 1, 2, 3. Iya, kita sudah bisa baca Yunani ya. Proskartereo. Nah, proskartereo itu artinya bersama-sama. Artinya juga bertekun. Artinya juga memusatkan pikiran dan artinya juga menyediakan. Jadi harusnya orang Kristen itu bersama-sama bertekun, bersama-sama menyediakan waktu, bersama-sama memusatkan pikiran. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan. Katakan amin. Kalau orang Kristen sudah ngomong, saya nggak ada waktu untuk baca firman, Pak. Ada yang keliru dalam kekristenan kita. Pusat pikiranku sedang berpusat pada masalah, Pak. Ada yang salah dalam kekristenan kita. Kita semua punya masalah. Tapi siapakah atau apakah yang menjadi pusat pikiran kita? Ketika kita berpusat pada firman Tuhan, maka kita akan menjadi gereja yang berkemenangan. Kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Ya. Proskartereo. Mari Bapak Ibu menyediakan waktu, menyediakan hati, menyediakan pikiran kita untuk memusatkan firman. Amin. Jangankan orang di luar Kristen, orang Kristen saja belum proskartereo. Orang Kristen saja jarang berdoa, jarang baca firman, jarang bertekun memusatkan pikiran kepada firman. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa itu dilakukan setiap hari. Bukan hanya angot-angotan. Nah, pas lagi debuton di masalah punya pergumulan, datang gereja berdoa. Tapi kalau masalah sudah selesai, nggak doa.
Enggak. Ya kita baca ya, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula itu memiliki mentalitas bukan karena hanya supaya kebutuhannya selesai, bukan. Mentalitas mereka adalah karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Mentalitas mereka karena haus. Mentalitas mereka karena mereka mencintai Tuhan. Bapak Ibu waktu mau menikah ada masa-masa pacaran enggak? Apa langsung jreng nikah gitu? Waktu pacaran pengennya ketemu enggak setiap hari? Iya. Bareng habis nikah pengen ketemu enggak? Bosen Pak, ada yang keliru dalam pernikahanmu. Ketika engkau pacaran, gimana lagu yang itu? Gimana lagu itu? Yang apa sih? Yang lagu zaman dulu itu loh. Lagi makan ingat kamu, siapa lagi? Ingat kamu, mau apa lagi? Mau mandi ingat kamu. Iya, mau tidur ingat kamu. Tahu lagu itu ya? Itu berarti jenengan sudah tua itu. Ya. Mau mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu. Pokoknya kayak kamu terus gitu. Kenapa sih ingat kamu terus? Karena ada hati yang gatal yang tidak bisa kita garuk. Cinta. Bener enggak? Cinta itu gatal tapi gak bisa digaruk. Digaruk endi? Aduh. Bener enggak? Bener enggak? Kita ora tahu cinta cendak. Nah, kalau kita mencintai itu setiap hari pengen ketemu. Kalau kita mengasihi itu setiap hari pengen ketemu. Mereka mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, maka setiap hari mereka bertemu. Amin. Saya jadi tahu sekarang kenapa engkau gak ingin ketemu dengan Tuhan. Mungkin karena engkau gak mencintai Tuhan. Kenapa doa-doamu hanya engkau naikkan ketika engkau punya kebutuhan permasalahan? Karena engkau motivasimu keliru supaya kebutuhanku tercapai. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau benar-benar haus lapar akan Tuhan, tidak ada masalah ataupun punya masalah, senang ataupun susah, engkau berdoa kepada Tuhan. Karena doanya bukan permintaan, karena doanya bukan ingin supaya kebutuhannya tercapai, bukan. Karena doanya adalah terjalin hubungan. Yang pacaran, kalau bapak ibu setiap hari ketemu itu ngapa toh coba? Wes, setiap hari ketemu itu ngapa sih? Nggak cerita ngobrol apa? Nggak tahu Pak. Ngobrolnya juga nggak jelas, tapi kok senang gitu. Iya kan? Coba bapak ibu nak ketemu pacar tuh menjaluk duit. Setiap ketemu pengen jaluk tukang bakso gitu, enggak kan? Aku ketemu aja senang, ngobrol aja senang gitu. Sama, ketika kita mencintai Tuhan, kita nggak banyak permintaan. Aku ketemu dengan Tuhan aja cukup. Di pelukanmu itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia. Kasih karunia yang kau beri, tanamlah aku di hadiratmu. Hadirat meteraikan aku, teraikanku dalam hatimu. Di hadirat, di hadapanmu, di
pelukanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Amin. Ketika di pelukan Tuhan itu cukup. Seperti ketika Bapak Ibu sedang pacaran, ketika kita di pelukan Tuhan itu cukup, Bapak Ibu. Amin. Di pelukanmu, itulah hidupku. Kenapa anak kamu datang kepadaku? Enggak apa-apa Tuhan. Kamu pengen apa? Aku enggak pengen apa-apa. Loh, kamu punya masalah? Iya Tuhan, tapi aku pengen dipeluk Tuhan saja. Amin. Loh, kamu punya pergumulan loh nak? Enggak apa-apa Tuhan. Kalau dipeluk Tuhan aku beres kok. Ini harusnya menjadi mentalitas kita. Kita nggak perlu merengek-rengek minta kepada Tuhan. Kita nggak perlu merengek-rengek nangis-nangis sampai doa puasa hanya untuk supaya kebutuhan, keinginan, cita-cita, impian kita tercapai. Nggak perlu. Sebagaimana seorang bapak yang tahu kebutuhan anak, betul kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, tahu nggak kebutuhan anakmu? Demikian juga Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Loh, kamu punya kebutuhan, punya keperluan, tapi kamu nggak doa nak, nggak minta kepadaku. Enggak Tuhan, aku hanya pengen dipeluk Tuhan saja. Ketika dipelukan Tuhan, seluruh kebutuhan, impian, cita-cita, harapan kita semua udah clear. Amin. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari, saben dino, everyday, setiap hari. Kok mereka nggak bosan ya Pak? Ketika ketemu dengan pacar, ada yang bosan? Ketika engkau ketemu dengan pacar dan bosan, ada masalah itu berarti. Sampai pernikahan 5 tahun 10 tahun saya sama istri saya nggak bosen tuh. Nggak tahu dia bosen nggak sama saya. Tanya dong, segera tanya dong. Gimana Bu? Ketika engkau dengan pasanganmu bosen, bete, aku lagi gabut ketemu dengan kamu. Ada yang keliru dalam pernikahanmu. Kasih kita kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, itulah yang mereka tidak bosan setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika saya kunjungan orang sakit di rumah sakit, Pak Wisnu, puji Tuhan, saya diberi istirahat sama Tuhan sehingga saya bisa doa, bisa dengar khotbah, bisa memuji Tuhan. Ini baik buat saya Pak. Dalam hatiku, gila, kemarin waktu sehat kemana Pak? Kemarin waktu sehat kemana aja Pak? Waktunya untuk apa aja Pak? Jadi saya nggak respect dengan orang yang mengatakan, puji Tuhan Pak, saya sakit ini diizinkan Tuhan sehingga saya bisa doa sekarang, bisa merenungkan firman Tuhan sekarang. Dalam hatiku, itu bukan kesempatan dari Tuhan. Engkau sudah dipepet Tuhan, dipaksa Tuhan harus doa. Dengan tabrakan, dengan kanker, dengan jantung, dengan paru-paru, dipepet Tuhan. Doa apa kira kamu? Baca firman enggak kamu? Gitu. Kenapa harus digitukan sih? Gak harus nunggu engkau di ICU baru doa. Gak harus nunggu, harus jantungan engkau baru ingat Tuhan, ampuni saya Tuhan. Gak perlu. Mumpung engkau sehat, seger, buger, layani Tuhan. Bisa katakan amin? Mumpung engkau seger, sehat, bugar, masih fresh, layani Tuhan. Jangan ngomong juga begini, Tuhan, nanti kalau saya sembuh, saya melayani Tuhan. Kalau nanti saya
sudah diberkati dengan kekayaan, saya akan melayani Tuhan. Nggak usah begitu. Amin. Orang yang model begini ini kira-kira nanti kalau sudah sembuh, sudah diberkati Tuhan, melayani Tuhan enggak? Saya nggak percaya 100%. Kalaupun toh dia melayani paling 2 hari, besoknya balik lagi ke kubangan yang sama. Itu cuma nyuap Tuhan aja. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Jadi ketika kita nggak berdaya, kita sudah meninggalkan banyak hal yang kita lakukan. Jangan sampai bilang begini, aku belum berbuat apa-apa sama Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Ya elah, kemarin sehat, kuat, seger, buger, nggak nyinggung pelayanan dengan Tuhan. Giliran begitu, seolah-olah ngerayu Tuhan. Tuhan, beri waktu dikit lagi Tuhan untuk aku melayani Tuhan. Ya elah, ini orang Kristen cengeng ini. Amin Bapak Ibu. Bilang sama sebelahmu, ojo ngono ya. Bilang dulu, ojo ngono ya. Ora apik kuwi. Sing nunduk itu merasa kali ya. Sing ketawa itu lagi melakukan itu. Ayo Bapak Ibu, bikin kerohanian kita, bikin kekristenan kita semakin maju, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Anak-anak muda dengar baik-baik. Engkau masih muda, masih punya potensi, kemampuan. Lakukan yang terbaik, berkaryalah bagi Tuhan. Asik, sing tua-tua ngomong asik. Orang tua juga begitu. Kaleb umurnya berapa? Kemarin yang saya renungkan tuh 85 tahun. Yosua 40 tahun yang lalu Tuhan berfirman melalui Musa bahwa aku akan mendapat janji Tuhan. Setiap tanah yang aku injak diberikan kepadaku. 40 tahun yang lalu masih ingat akan itu semua di telingaku, di pikiranku, di hatiku. Sekarang umurku 85 tahun. Yosua, berikan gunung itu kepadaku. Mbah, Opung, nggak salah. Enggak, emang kenapa? Opung sudah tua 85 tahun. Enggak apa-apa, aku masih kuat. Tuh. Umur sakit ya kakek alasan. Kakek alasan. Nah, gula duit orang alasan. Bapak Ibu di sini yang umurnya 85 tahun siapa, ada nggak? Para jiman berapa Pak? 75 masih. Oh masih bancang itu Pak. Opung berapa umurnya? 60 apalagi. Bapak Ibu, Alkitab mencatat umur manusia berapa? 70. Bapak tadi berapa? Berarti tepuk tangan Bapak Rajiman. Mantap. Opung berapa tadi? Kurang 10 tahun. Pak Nur berapa? 64. Berarti kurang 6 tahun kas. Siapa lagi yang senior? Rohati berapa Rohati? 17. Bapak Ibu, mumpung kita diberi waktu, mari kita maksimal buat Tuhan. Bila saatnya nanti kita nggak berdaya lagi, hidupku sudah menjadi berkat. Amin. Mereka baca firman, mereka bertekun dalam rasul-rasul, mereka berdoa. Setiap hari mereka lakukan. Tidak hanya itu, mereka tulus melakukannya. Oke? Ayo kita baca 1, 2, 3. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tulus hati.
Tulus hati itu simplicity. Ayo ngomong bersama-sama. Simplicity. Simplicity. 1, 2, 3. Simplicity. Simplicity. City. Sakarep mulah. Jadi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kenapa saya kasih gambar merpati? Karena Alkitab mencatat tulus seperti merpati, ya, cerdik seperti ular. Merpati itu tulus, tidak punya tendensius. Saya malam sebelum tidur saya baca-baca lagi, merpati itu nggak punya empedu. Empedu itu pahit. Pernah Bapak Ibu makan empedu? Pahit ya. Merpati tidak pernah ingkar janji. Merpati punya ketulusan hati. Merpati tidak gampang sakit hati. Amin. Engkaulah merpati-merpatinya Tuhan. Tulus. Ketika engkau doa pagi bukan karena pencitraan. Nak foto gregah kemulai singkirke. Senyum. Padahal waktu doa kurang ajar ini. Pencitraan ini, enggak tulus itu. Ayo kita foto, wis foto. Enggak boleh gitu. Amin, harus tulus. Ketika engkau berhubungan dengan saya, berhubungan dengan teman-teman gereja, harusnya tulus. Simplicity. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Bilang sebelahmu, jangan ada dusta di antara kita. Bilang, jangan ada dusta di antara kita. Nek karo bojone duyak-uyak umbun-umbune, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Tulus. Merpati itu merpati itu setia. Merpati itu dia setia dengan pasangannya sampai mati. Kenapa kalau pernikahan gambarnya merpati? Karena merpati tidak pernah ingkar janji. Merpati tidak punya empedu yang gampang luka dan kepahitan. Merpati itu, merpati laki-laki ya, itu membuatkan sarang buat merpati perempuan yang mau bertelur. Dek, tak gawe ke sangkar ya, susuh ya. Gawe itu. Dek, wis rampung. Masuklah ke situ. Dan ketika merpati laki-laki terbang, dia ingat terus, pasanganku sedang mengerami telur. Pasanganku sedang diam di rumah. Aku akan pergi dan mencari makan. Dan dia pulang dan beri makanan. Ketika mencari makanan, ada dek-dek yang lain. Halo, apakah merpati ini bisa dimainkan? Enggak begitu. Dia pulang. Sorry ya, aku sudah punya yang terbaik. Aku enggak mau melukai pasangan hatiku. Wis. Bilang sama sebelahmu dong, ngono loh. Merpati itu tulus. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ayo Bapak Ibu, persekutuan yang kita buat, doa yang kita lakukan, persekutuan gereja ini, mari kita tulus. Amin. Kalau engkau memberi karena tulus. Kalau engkau mencintai karena tulus. Dan kesimpulannya begini Bapak Ibu, gaya hidup jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, suka berdoa, terus setiap hari melakukannya. Semua itu bertekun dan berdoa itu dilakukan setiap hari. Dan berdoa dan bertekun itu dilakukan dengan tulus.
Amin. Ayo bangkitkan gairahmu, bangkitkan semangatmu untuk kembali kepada jemaat mula-mula. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali Petrus khotbah 3.000 orang percaya. Saya percaya ketika kita menghidupi gaya hidup jemaat mula-mula, pelayanan kita akan berdampak, pelayanan kita akan berpengaruh, pelayanan kita akan memberkati banyak orang. Amin. Tuhan sedang menanti orang Kristen yang model seperti ini, yang tidak cengeng, yang tidak mengasihani diri, yang tidak setiap kali doa supaya kebutuhannya, mimpinya, keinginannya tergenapi. Tuhan sedang mencari orang yang datang kepadanya berkata, Tuhan, ini hidupku. Apa maumu? Aku mau di situ. Apa kehendakmu? Aku mau di situ. Bukan setiap kali datang, Tuhan, tolong dong masalahku. Bukan setiap kali datang, Tuhan, tolong dong pergumulanku. Enggak. Tuhan sedang mencari orang yang memang mengejar hadirat Tuhan, mengejar agenda Tuhan. Amin. Saya berdoa engkaulah orangnya.